Assalamualaikum, perkenalkan, saya Valsiano Febiangga Amalido, NPM 2252011192, Prodi Ilmu Hukum. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 4B yang akan membahas perumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian diksi secara general dan para ahli. Pengertian diksi secara general adalah diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Dan menurut para ahli, yang pertama, Goldskelap dalam buku berjudul Diksi dan Gaya Bahasa 2008. Kelap mendefinisikan diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan gagasan yang disampaikan. Yang kedua yaitu Susilo Mansuruddin. Diksi adalah pilihan kata. Menurut Susilo Mansuruddin, dalam Mozaik Bahasa Indonesia 2010, pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dalam membantu penulisan dalam memberi nilai pada suatu kata. Dan yang berikutnya, Widya Martaya dalam buku seni menuangkan gagasan 1988 mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Dan yang terakhir, menurut F. Enre dalam buku berjudul Dasar-Dasar Keterampilan Menulis 1988, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran serta perawatan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Di sini saya akan menjelaskan fungsi diksi. Fungsi diksi yang pertama yaitu membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Maksudnya dengan pemilihan kata yang tepat itu, maka kalimat-kalimat yang ada dalam karya sastra tersebut menjadi lebih jelas maksudnya, sehingga lebih cepat ditangkap oleh pendengar ataupun pembacanya. Yang kedua itu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Maksudnya ialah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dapat diterima dengan baik oleh pembaca ataupun pendengarnya. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, yaitu tertulis maupun terucap. Maksudnya ialah dengan pemilihan kata itu, maka karya sastra itu bisa menggambarkan suasana apa yang terjadi. Suasana itu bagaimana yang ada dalam karya sastra tersebut. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pembaca ataupun pendengar. Nah, setelah mendapatkan gambaran yang tepat, maka pembaca ataupun pendengar itu mengerti alur dari karya sastra tersebut, sehingga di fungsi diksi di sini juga bisa menjadi media hiburan bagi pembaca atau pendengarnya yang bisa menyenangkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Fasabila, Prodi Ilmu Hukum NPM 22520111020. Saya dari kelompok 4B. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita, SPD MPD. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi. Diksi dibagi berdasarkan makna dan leksikal. Berdasarkan makna, ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna asli. Bisa juga diartikan sebagai makna asal atau makna dari sumber aslinya sebuah kata maupun kalimat. Biasanya, makna denotatif ini bersifat objektif. Contoh, jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan-hewan lainnya. Tanah itu luasnya 269 meter persegi. Ada 1.000 orang yang menghadiri pertemuan itu. Kemudian,
makna konotatif. Makna konotatif ini biasanya terdapat dalam susunan kata maupun kalimat merupakan makna kiasan. Makna kiasan itu yang berarti makna yang bukan sebenarnya. Contoh, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur yang memiliki makna adalah meninggal dunia. Kemudian, pelanggan di pasar semakin sepi, sehingga toko Pak Kardim harus gulung tikar. Gulung tikar itu artinya rugi atau bangkrut. Berdasarkan leksika. Sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Lezat sama dengan enak, pintar sama dengan pandai. Kemudian antonim. Pilihan kata yang memiliki makna berlawanan. Tinggi, lawan katanya pendek. Gelap, lawan katanya terang. Cepat, lawan katanya lambat. Homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya, aku ulang tahun pada bulan Februari. Malam ini bulan bersinar terang dan sangat indah. Kata bulan pada pada contoh kalimat di atas memiliki lafal dan ejaan yang sama, tetapi mempunyai arti atau makna yang berbeda. Apabila pada kalimat pertama kata bulan menunjukkan tanggal atau bulan ya, sedangkan pada kalimat kedua itu menunjukkan bulan yang ada di langit. Kemudian yang keempat ada homofon. Homofon itu memiliki lafal yang sama, namun makna yang ejaannya berbeda. Yaitu contohnya, aku rindu masa remaja saat masih sekolah dulu, dengan masa demo yang merapat ke gedung DPR semakin banyak. Masa remaja adalah waktu, sedangkan masa demo adalah gerombolan atau sekelompok orang yang berkumpul. Sedangkan homograf adalah diksi yang memiliki ejaan yang sama, namun makna dan lafalnya berbeda. Contohnya, Anita suka makan tahu goreng di ujung jalan. Anita tidak tahu bahwa kalau hari ini hari Rabu. Sangat berbeda ya. Kemudian, polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak pengertiannya. Contohnya, menabung di bank, maka kita akan mendapatkan bunga. Anita merupakan bunga desa di kampung ini. Dengan bunga mawar itu sangat indah. Sangat berbeda, tapi pengertiannya baik sekali pengertiannya ya. Kemudian hiponim dan hipernim. Hiponim adalah kata khusus atau artinya tercangkup di dalam kata lain, yaitu hipernimnya atau kata umumnya. Yanto ahli dalam memainkan berbagai alat musik seperti gitar, kemudian drum, piano, suling, dan sebagainya. Nah, untuk kata hipernimnya, gitu ya. Untuk kata hipernimnya itu adalah alat musik, berbagai alat musik. Sedangkan untuk kata hiponimnya itu gitar, drum, piano, suling, dan sebagainya. Gitu. Halo, nama saya Revaldo Mikebel Turnip dari kelompok 4B Bahasa Indonesia dengan nomor NPM 22120111702. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembagian makna kata diksi dan penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Untuk pembagian makna kata diksi, jenis diksi berdasarkan maknanya masih terbagi menjadi dua macam, meliputi makna denotatif dan makna konotatif. Menurut Chayr, perbedaan diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif sesuai pada ada atau tidak adanya nilai rasa pada sebuah kata. Singkatnya, denotatif bersifat umum dan konotatif bersifat khusus. Yaitu untuk makna denotatif, jenis diksi berdasarkan makna denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Dalam kata lain, makna denotatif adalah makna objektif tanpa membawa perasaan tertentu atau murni. Diksi dengan makna denotatif memiliki ciri-ciri antara lain memiliki makna yang lugas, karena sifatnya yang literal dan biasanya hasil dari observasi dari panca indera, yakni penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman fisik lainnya.
Berikut ini beberapa contoh diksi dengan makna denotatif meliputi: jerawat disebabkan oleh sebum pada wajah. Jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan-hewan lainnya. Budi sangat bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Untuk makna konotatif, jenis diksi berdasarkan makna konotatif adalah diksi kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Diksi dengan makna konotatif ini dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Meski begitu, makna dari diksi ini juga akan berubah seiring dengan perubahan nilai dan norma di masyarakat. Berikut ini beberapa contoh diksi dengan makna konotatif, antara lain: banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur memiliki makna meninggal dunia. Tasya adalah anak emas di kelas karena perilakunya yang sangat rajin. Anak emas memiliki makna anak yang paling disayang. Selepas lulus kuliah, Rifki memilih berprofesi sebagai kulit tinta. Kulit tinta memiliki makna sebagai dertawan. Nama saya Deo dengan nomor NPM 22.120.1148. Saya dari kelompok 4B Bahasa Indonesia akan menyampaikan materi saya dengan soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan penyebab kesalahan dan pemakaian gabungan kata. Kesalahan pemakaian gabungan kata adalah yang A pertama. Kesalahan pemakaian gabungan kata, kata yang mana, di mana, daripada. Perhatikan contoh pemakaian di mana, yang mana, daripada yang salah dalam kalimat ini. Dalam rapat yang mana dihadiri oleh para ketua RT dan RW, demikian tadi sambutan Pak Lurah di mana beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Marilah kita perhatikan kebersihan kita pada lingkungan kita. Kalimat pertama kerap kita dengar dalam aktivitas bermasyarakat kalau kita amati. Terdapat dua kesalahan dalam pemakaian bentuk gabungan itu. Kesalahan pertama yaitu dalam sebagian kalimat itu terdapat kata berlebih atau mubazir yang mengakibatkan terjadinya polusi bahasa. Kata mana dalam kalimat pertama tidak diperlukan. Cobalah baca kalimat pertama tanpa kata mana, jadi bunyinya berubah seperti ini. Dalam rapat yang dihadiri oleh para ketua RT dan RW, kalimat kedua, pada bagian besar kalimat ini terjadi salah pakai bentuk gabung di mana tidak boleh dipakai dalam bentuk kalimat. Fungsi di mana dan yang mana bukan sebagai penghubung klausa-klausa, baik dalam sebuah kalimat maupun penghubung antar kalimat. Kalimat ini harus dipecah menjadi dua. Seperti contoh, demikian tadi sambutan Pak Lurah. Yang kedua, beliau telah mengimbau kita untuk lebih tekun dan bekerja. Adapun kalimat terakhir ini sama seperti kalimat pertama. Lalu yang B, kesalahan pemakaian gabungan kata dengan di dan ke. Pemakaian kata dengan dalam kalimat terutama ragam lisan sering tidak tepat. Perhatikan contoh yang salah berikut ini. Nomor 1, sampaikan salam saya dengan Dona. Yang kedua, mari kita tanyakan langsung dengan dokter ahlinya. Lalu kata dengan pada kalimat di atas harus diganti dengan kepada, jika tidak, kepada siapa salam ditujukan. Kata dengan tidak cocok dipakai untuk kalimat di atas karena dengan dapat berarti bersama. Senada dengan kekeliruan, pemakaian kata sambung dengan pemakaian yang keliru juga sering terjadi untuk kata depan di dan ke yang seharusnya diisi oleh kata pada dan kepada. Kata depan di dan ke diikuti oleh tempat, waktu, sedangkan kepada harus diikuti nama atau jabatan orang atau kata ganti orang. Seperti contoh nomor 1, buku agendaku tertinggal di rumah Andi. Yang kedua, jangan menoleh ke kiri. Yang ketiga, permohonan cuti diajukan kepada direktur. Lalu yang C, kesalahan pemakaian kata berbahagia. Dalam pertemuan formal di tengah masyarakat, kita sering mendengar kata berbahagia dipakai secara keliru oleh pembicara dan juga oleh pembicara lainnya. Umumnya, kata berbahagia itu dimunculkan pada bagian awal suatu acara ketika pembicara menyapa hadirin seperti contoh yang kedua berikut ini. Nomor 1, selamat malam dan selamat datang di tempat yang berbahagia ini. Nomor 2, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak hadirin untuk. Mengapa pemakaian dalam kalimat 1 dan 2 dikatakan keliru? Karena berbahagia bukan kata sifat. Jika pada kata berbahagia diganti kata sifat, misalnya aman, indah, bersih, tentu saja kalimatnya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbil Raid, NPM 2252011177. Saya akan menjelaskan syarat-syarat tentang diksi. Yang pertama ada pengertian diksi. Diksi merupakan pemilihan kata
Maksudnya pemenulisan memilih kata yang tepat untuk menyatakan sebuah kalimat. Salah satu permasalahan yang dialami penulis pemula adalah pemilihan kata yang tidak variatif dalam memproduksi sebuah tulisan. Pemilihan kata yang monoton tersebut menciptakan suasana membosankan dari sebuah tulisan. Terkadang, penulis cenderung mengulang kata, padahal kata tersebut dapat digantikan dengan kata lain yang memiliki peran yang serupa. Lalu yang kedua, ada syarat-syarat diksi. Berikut syarat-syarat diksi. Yang pertama ada syarat kebenaran. Syarat kebenaran adalah kata yang benar, adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa atau morfologi dan sintaksis. Lalu syarat yang kedua, ada syarat kecermatan. Syarat kecermatan adalah kata yang dalam konteks tertentu tidak lebih atau tidak kurang, tidak rancu, dan bersifat idiomatis. Sebagaimana kita ketahui bahwa merupakan alat berkomunikasi yang paling penting bagi manusia. Lalu yang ketiga, ada syarat ketepatan. Syarat ketepatan adalah syarat yang dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. Lalu, yang keempat ada syarat kelaziman. Syarat kelaziman adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum, misalnya penggunaan kata bersinonim. Lalu selanjutnya ada syarat keserasian. Syarat keserasian adalah kata yang memiliki hubungan secara semantik dengan kata lainnya dalam konteks tertentu. Salah satu contoh, preposisi sejak diri, sejak dari, dan mulai sering digunakan secara sekaligus, sehingga terjadi preposisi rancu sejak dari, dan mulai sejak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Miftahudin, NPM 2212011592. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan diksi dalam kalimat. Contoh diksi pada puisi Aku karya Hoiril Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Dijelaskan bahwa penulis hanyalah seorang yang dipandang sebelah mata, seseorang yang tidak diharapkan, dan seseorang yang tidak penting. Contoh selanjutnya, pada puisi Aku karya Hoiril Anwar. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Kalimat di atas menjelaskan bahwa penulis adalah orang yang memiliki kemauan dan usaha yang tinggi, pantang menyerah, dan gigih dalam melakukan semua hal. Contoh diksi yang saya buat sendiri. Contoh pertama, Malik menangis dalam dekapan Harry. Contoh kedua, Mentari terbit dari ufuk timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sisilia Putri Baru Arahap dengan NPM 2212011121 dari kelompok 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang gaya bahasa. Pengertian gaya bahasa itu sendiri adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Adapun pengertian gaya bahasa menurut beberapa pakar. Yang pertama, gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan nilai seni. Yang kedua, gaya bahasa merupakan bentuk retorik. Gaya bahasa adalah bahasa yang indah dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda lain atau hal lain yang lebih umum. Gaya bahasa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, gaya bahasa pertanding. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Yang ketiga, gaya bahasa pertautan. Dan yang keempat, gaya bahasa perulangan. Sekian materi PPT yang dapat saya sampaikan tentang pengertian gaya bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Septiana dengan NPM 2212011712. Saya dari kelompok 4B. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang pengertian idiom. Berikut adalah pengertian idiom secara umum. Jadi, jika kita simpulkan, idiom adalah sebuah kata kiasan yang di dalamnya tersirat makna. Contohnya adalah kata kambing hitam. Kambing hitam di sini maksudnya bukanlah seekor kambing yang berwarna hitam, melainkan adalah seseorang yang sedang berada dalam suatu peristiwa yang sebenarnya dia tidak bersalah, namun menjadi tumpuan kesalahan. Sekian presentasi saya mengenai pengertian
video. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Septiana dengan NPM 22120111712. Saya dari kelompok 4B. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang pengertian kata baku dan tidak baku. Ada banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa itu kata baku dan juga kata tidak baku. Di sini saya akan mengambil contoh dua ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa itu kata baku dan juga tidak baku. Ini adalah pengertian kata baku yang dikemukakan oleh Kosasih dan Hermawan, dan ini adalah pengertian kata baku yang disampaikan oleh Chait. Dan juga ada para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kata tidak baku. Contohnya adalah menurut Kristal dan juga menurut Al-Wasilah. Sedangkan secara general, pengertian kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan juga pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sementara itu, kata tidak baku adalah kata yang ejaan dan juga pelafalannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh kata baku dan juga tidak baku. Sekian presentasi saya mengenai pengertian kata baku dan tidak baku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Miftahudin, NPM 2212011592. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia. Fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat resmi dan membutuhkan penuturan bahasa yang tepat. Selain itu, terdapat sedikitnya 4 fungsi utama kosakata baku. Yang pertama, sebagai pemersatu. Yang kedua, memberi kekhasan. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan. Dan yang terakhir, kerangka acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbil Raid, NPM 2252011177. Di sini saya akan menjelaskan bahasa baku dan tidak baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernakular. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peran komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Lalu, slide kedua, ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan yang terakhir bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contoh kalimat bahasa baku, yang pertama, karirnya sebagai dokter sangat cemerlang. Yang kedua, harga cabai terus saja melambung. Lalu, ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Yang ketiga, bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki arti yang sama, meski terkesan berbeda dengan bahasa baku. Lalu selanjutnya, contoh kalimat bahasa tidak baku. Saya memohon izin sebab tak bisa hadir di rapat besok. Lalu yang kedua, apotik kimia farma ada di mana-mana. Terima kasih. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yaitu soal penggunaan kaidah tata bahasa. Kaidah tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Kedudukan kajian tata bahasa merupakan yang utama dalam pembelajaran bahasa, khususnya pada pendekatan struktural. Dan juga tata bahasa merupakan bahan kajian bagi para pengajar dan pembelajar bahasa. Lalu sementara itu, pada abad ke-16 dan ke-17 yang merupakan abad pencerahan, para sarjana banyak mengaji mengenai pembahasan penyusunan dan perbandingan tata bahasa. Tata bahasa juga merupakan salah satu permasalahan utama dalam kegiatan pembelajaran membaca dan menulis. Dengan bagian-bagian seperti ragam bahasa formal,
Ragam bahasa formal umumnya menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku yang lugas dan sopan. Bahasa formal hanya digunakan pada sesuatu yang bersifat resmi atau formal, antara lain pada surat dinas, pidato, dan karya tulis ilmiah. Selain itu, bahasa formal digunakan pula pada pembicaraan dengan orang yang belum dikenal secara dekat maupun orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dalam penulisan ilmiah, ekspresi dari logika berpikir diwakili oleh tata bahasa, sehingga kecepatan tata bahasa menandakan kecepatan logika. Penggunaan tata bahasa yang benar merupakan langkah awal dalam penulisan karya tulis ilmiah. Lalu pemahaman atau isi bacaan. Tata bahasa merupakan salah satu struktur dasar dalam penulisan agar dapat memahami isi bacaan. Pemahaman pembaca terhadap bacaan melibatkan pengenalan terhadap tata bahasa, kalimat, dan paragraf. Pengenalan ini diperlukan untuk dapat memahami secara lengkap mengenai informasi penting dan gagasan pokok dari suatu bacaan. Penyuntingan. Penyuntingan wajib menguasai tata bahasa. Di dalam melakukan penyuntingan, penguasaan tata bahasa berperan untuk mencegah terjadinya penerbitan naskah yang tidak efektif di bagian penulisan kalimatnya. Selain itu, penguasaan tata bahasa juga mencegah penggunaan yang tidak baku, ketidaktepatan diksi, dan kesalahan dalam pemakaian konstruksi. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia terdiri dari dua jenis, yakni bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Bahasa Indonesia yang baku biasanya digunakan dalam acara-acara atau kesempatan formal. Sementara bahasa Indonesia yang tidak baku bisa digunakan sebagai bahasa pergaulan dalam acara atau kegiatan lebih santai. Biasanya kata-kata tidak baku diucapkan oleh orang yang sudah saling mengenal, teman, sebaya, dan sejenisnya. Penggunaan kata baku dan tidak baku ini harus diperhatikan dengan benar dan diucapkan dengan tepat serta menyesuaikan keadaan. Untuk contohnya adalah yang pertama akhirat dan akherat. Yang baku adalah akhirat dan yang tidak baku adalah akherat. Yang kedua adalah aksesoris, yaitu menggunakan K. Untuk yang baku dan tidak bakunya adalah aksesoris. Yang ketiga adalah aktif menggunakan F dan yang tidak bakunya adalah aktif menggunakan P. Yang keempat adalah akuarium menggunakan K dan yang tidak bakunya adalah akuarium menggunakan Q. Dan yang terakhir adalah aluminium. Setelah L adalah U, aluminium. Untuk yang baku dan tidak bakunya adalah aluminium. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Fasabila, Prodi Ilmu Hukum NPM 22520111020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan materi, yaitu penggunaan ejaan resmi dalam kata baku dan tidak baku. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulisan. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disebut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau biasanya dikenal dengan EYD. EYD itu biasanya mengatur dari penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan partikel, penulisan angka, penulisan unsur serapan, sampai pada penggunaan tanda baca. Bahasa baku dan bahasa tidak baku, contohnya kalau bahasa baku bersama-sama, bahasa tidak bakunya biasanya disingkat dalam ragam tulisan. Kemudian kalau di sistem itu bahasa baku, sistem itu tidak baku. Kemudian penggunaan ejaan resmi dalam ragam lisan. Nah, lafal baku dalam bahasa Indonesia adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau lafal daerah. Biasanya dalam bahasa baku atap, itu bahasa bakunya, bahasa tidak bakunya atap. Nah, kemudian bahasa bakunya dalam, biasanya bahasa tidak bakunya dalam. Kemudian habis, itu bahasa bakunya, bahasa tidak bakunya habis, hanya dihilangkan. Kemudian ada mantap, itu bahasa bakunya. Dan biasanya bahasa tidak bakunya mantap, gitu ya. Kemudian penggunaan ejaan resmi dalam kalimat secara efektif. Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang digunakan dapat dengan tepat menyampaikan pesan, gitu ya, dengan pembicara atau tulisan kepada pendengar atau pembacanya. Nah, pertama itu adalah susunan kalimat menurut aturan tata bahasaan yang benar. Misalnya, bahasa bakunya Pulau Buton banyak menghasilkan aspal. Tindakan-tindakan itu menyebabkan penduduk merasa tidak aman dan keluarga yang merasa tidak aman. Bahasa tidak bakunya nih, di Pulau Buton banyak menghasilkan aspal. Kemudian
Tindakan-tindakan itu menyebabkan penduduk merasa tidak aman dan keluarganya. Kemudian yang kedua, adanya kesatuan pikiran dan hubungan yang logis di dalam kalimat. Misalnya, bahasa baku, dia datang ketika kami sedang makan. Loket belum dibuka walaupun hari sudah siang. Bahasa tidak bakunya, ketika kami sedang makan, dia datang. Loket belum dibuka dan hari tidak hujan. Kemudian, yang ketiga, penggunaan kata secara tepat dan efisien. Misalnya, bahasa bakunya, korban kecelakaan lalu lintas bulan ini bertambah. Panen yang gagal memaksa kita mengimpor beras. Bahasa tidak bakunya, korban kecelakaan bulan ini naik. Panen gagal memungkinkan kita mengimpor beras. Dan yang keempat adalah penggunaan variasi kalimat atau pemberian tekanan pada unsur kalimat yang ingin ditonjolkan. Misalnya, kalimat biasanya nih, dia pergi dengan diam-diam, ya, dengan pisau dikupasnya mangga itu. Kalimat bertekanannya nih, dengan pisau dikupasnya mangga itu. Kalimat bertekanannya, pergi dia dengan diam-diam. Kemudian dengan pisaulah dikupasnya mangga itu. Sangat berbeda. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyerapan istilah asing. Penyerapan istilah asing untuk menjadi istilah Indonesia itu dilakukan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, istilah asing yang akan diserap itu meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik mengingat keperluan masa depan. Jadi istilah ini bisa kita gunakan untuk masa-masa yang akan datang juga. Yang kedua, istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal lebih dahulu. Yaitu artinya istilah ini sudah sering didengar atau familiar oleh orang Indonesia. Yang ketiga, istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Nah, terkadang itu ada bahasa asing yang jika diterjemahkan ke Indonesia bisa menjadi 2 atau 3 kata. Nah, hendaknya istilah asing yang akan diserap ini menjadi lebih singkat atau lebih ringkas yang hanya 1 kata saja. Yang keempat, istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Yang kelima, istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan lebih tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Konotasi ini adalah kata kiasan atau kata yang memiliki makna di belakangnya. Jadi hendaknya istilah yang akan diserap ini mengandung konotasi yang jelas maksudnya dan konotasi yang baik. Selanjutnya, proses penyerapan istilah asing. Proses penyerapan istilah asing ada 4. Yang pertama, penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan penyesuaian lafal. Misalnya, istilah asingnya itu adalah kamera. Tulisannya itu kan camera, tapi tetap dalam istilah Indonesia tetap kamera. Yang kedua, penyerapan dengan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal. Contohnya adalah desain, itu istilah asingnya. Istilah Indonesianya menjadi desain. Yang ketiga yaitu penyerapan tanpa penyesuaian ejaan tetapi dengan penyesuaian lafal. Misalnya itu adalah istilah asingnya adalah radar. Istilah Indonesianya pelafalannya itu tetap radar, dari radar tetap radar. Yang keempat, penyerapan istilah asing tanpa penyesuaian ejaan maupun penyesuaian lafal itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu penyerapan istilah asing tanpa penyesuaian ejaan dan lafal dilakukan jika ejaan dan lafal istilah asing itu tidak berubah dalam banyak bahasa modern. Istilah ini dicetak dengan huruf miring. Jadi istilah di sini banyak digunakan oleh bahasa-bahasa sehari-hari di negara-negara lain. Misalnya itu allegro moderato, aufklärung, dividet impera, status quo. Yang kedua itu penyerapan istilah asing tanpa penyesuaian ejaan dan lafal dilakukan jika istilah itu juga dipakai secara luas dalam kosakata umum. Istilah ini ditulis dalam huruf tegak, bukan huruf miring. Contohnya itu gov, internet, orbit,
sonar, dan lift. Dan yang berikutnya, saya akan membacakan beberapa daftar kata baku dan tidak baku dalam pengucapan dan penulisan pertama. Bus, bis. Cabai, cabe. Asas, azas. Atlet, atlet. Abjad, abjad. Aktif, aktif. Definisi, definisi. Embus, hembus. Gizi, gizi. Hafal, hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sisilia Putri Baru Harahap dengan NPM 221201121 dari kelompok 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait PPT yang telah saya buat, yaitu hal yang menyebabkan ketidakbakuan kata. Terdapat 10 hal yang menyebabkan ketidakbakuan kata. Yang pertama yaitu pelesapan imbuhan. Yang kedua, pelesapan awal. Yang ketiga, pelesapan akhiran. Yang keempat, pemborosan penggunaan kata. Yang kelima, ketidaktepatan pemilihan kata. Yang keenam, penggunaan kata bahasa Jawa. Yang ketujuh, penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku. Yang kedelapan, kesalahan pembentukan kata. Yang kesembilan, ketidaktepatan penggunaan bentuknya. Dan yang kesepuluh, penggunaan konjungsi ganda. Sekian materi PPT yang saya jabarkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.